Nih, adab-adab thariqah yang 24 itu. Dari 500 halaman Al-Anwarul Qudsiyah yang oleh pengersa Abah saya diberikan izin membaca melalui Al-Mukarram. Pengersa Aang dan saya diberi oleh beliau yang fotokopinya karena dulu Anwarul Qudsiyah sulit. Setelah saya baca selesai 500 halaman, saya singkat menjadi 1 halaman. Dibekalkan kepada para ikhwan. Ikhwan pertama yang meminta adalah Singapura, Malaysia. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ma'aktsara adabal muridi fit tariqi, alaika bil ilmi wal amali bit tahqiqi. Betapa banyak tata krama seorang murid dalam thariqat. Alaika, mesti kamu bil ilmi mengetahuinya, wal amal, dan amalkan bit tahqiq dengan nyata. Zi arba'atu asyruna arjul barakah. Ini 24. Karena kenapa 24 Pak Jejen? Ajul barakah bila ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pun 24 huruf. Sama dengan Sirul Asrar kita ikuti. Yakinuka bi anna syaikhaka mursyiduka. Yang pertama keyakinan bahwa gurumu adalah mursyidmu. Ini selingan ini yang sedang saya bahas kalbu tadi ya, jangan lupa. Tapi karena saya ngomong adab barusan jadi selingannya segini. Panjang juga. 2 jam selingannya nggak apa-apa. Yakinuka bi anna syaikhaka mursyiduk. Jangan ragu-ragu. Syekhmu, pengersa Abah adalah mursyidmu. Ini gimana Pak Jian antara syekh dengan mursyid? Oh, perlu itu. Syekh pada awalnya syekh itu adalah orang yang tua umur. Aki-aki bengkung boro-boronya hong ilmu. Bodoh kata toloi syekh wajib Arab. Di kampung saya ada Syekh Ajum. Ki Ajum, Syekh Icup, Ki Icup, Syekh Ibong. Kalau bahasa syekh menurut bahasa sehari-hari, ya. Tapi kalau syekh yang dimaksud di dalam ilmu adalah orang yang tinggi ilmunya, walaupun beliau masih muda. Syekh di Mesir ada Syekh Ashraf, orang dari dunia mana-mana menziarahi makam beliau, termasuk saya. Datang ke makam beliau bersama Al-Mukarram Ustadz Ali dari Singapura dan rombongan. Saya menangis di makam beliau. Orang bertanya, kenapa Pak Jen menangis seperti itu? Malu saya. Kenapa malu Pak Yai? Malu Syekh Ashraf 7 tahun jadi syekh. Saya sudah 40 tahun tak jadi syekh. Syekh Ashraf 7 tahun jadi wali nih. Jen jadi wali-wali daya. Jadi wali hente atau ngilu-ngilu ke para wali. Kira aku suka jadi penumpang. Ya, masa jadi masinis semua. Ya. Kereta api dari Bandung ke Surabaya masinisnya 1-2 orang lah. Penumpang kalau masinis sampai, penumpang juga jadilah penumpang yang baik. Ya. Kita ini penumpang yang baik, tapi penumpang yang mengikuti. Nah, mursyid yang dimaksud dalam tasawuf adalah orang yang sudah melaksanakan perjalanan menuju Allah dan dia sudah sampai dan diberi izin oleh Allah untuk membawa ruh orang lain kepada Allah. Terus supaya jelas mursyid itu. Jangan sampai orang banyak ngaku-ngaku jadi mursyid, mutasyayikh, mursyid-mursydan. Saya, kalau targetnya pengen jadi mursyid, pakai politik aja sedikit mudah. Cari lembaga tarekat yang mursyidnya sudah dekat mati, lalu saya jadi wakil, lalu dia mati, jadilah saya mursyid. Wow, Syekh Zainul Abidin. Tinggal pakai ini. Hidungnya mancung isi Al-Habib, Habib Zain. Nipu orang apa sulitnya Pak? Yang gak punya ilmu aja pinter nipu, apalagi saya. Dalam tarekat, kalau kamu di satu lembaga sudah dinyatakan tertinggi, cepat lari pada lembaga lain yang kira-kira kamu jadi terendah. Begitu. Bukan malah nunggu, wah kira-kira sih nih bisa ditunggu nih. Nanti jadi syekh mursyid. Ya, nggak sulit Pak. Saya tahu taktiknya. Kalau mau jadi tadi mutasyayikh, mursyid-mursydan. Ya yang penting ijazahi orang lah. Orang mau dibawa kemana mau aja, apalagi jurusan rizki. Saya banyak meneliti sebagai rais, nah keluar raisnya. Rais Jamiah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah Jawa Barat. Saya tahu banyak lembaga-lembaga tarekat kalau saya pelajari bacaannya, wiridannya, jurusannya jurusan rizki.
Itu udah itu belum? Yang kemarin? Belum? Ya ada. Belum lama saya datang ke sebuah lembaga tarekat. Mana kiai, saya katakan lihat amalannya. Oh iya bagus. Saya katakan datang ke rumah, jurusannya jurusan perut juga. Rizkun katsirun. Jadi inti. Kalau di Suryalaya, rizki enggak ditinggalkan, tapi intinya makrifat. Ilahi Anda maksudi. Ya Allah, saya ingin melakukan perjalanan ruh menuju Engkau ya Allah, dan saya akan kejar Engkau ya Allah, saya akan sampai padamu ya Allah, saya akan lalui alam mulki malakut jabarut lahut, 7 lapis langit dilewati. Enggak gegabah pikir Anda itu. Syukur-syukur enggak tahulah, supaya enggak sombong. Anda itu enggak gegabah pikir Anda itu. Ya ada manfaatnya enggak tahu itu, jadi enggak sombong gitu. Jadi dari tahu jangan sombong. Dari tahu justru semakin paham, semakin sadar dari pengetahuan. Zikir Anda itu zikir yang digaidi oleh Syekh Mursyid Kamil Mukammil. Ruh Anda dibawa melakukan perjalanan ruh dari bumi ini sampai ke langit 1, lalu tembus langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, masuk ke alam Jabarut yang disebut Sidrah Muntaha, lalu masuk ke Lahut bersama dia. Di sana, kenapa Anda kelihatannya celingukan diajak ngomong begini? Saya tahu penyebab utamanya. Karena kebanyakan orang berpemikiran bahwa yang disebutkan dengan dekat kepada Allah adalah mau ngatur Allah semau kita. Ini kesalahannya, nak. Oh, Pak Jejen, nanti jadi kalau kita sudah usul pada Allah, nanti kita atur Tuhan ya, semau kita ya. Allah rezeki yang banyak, awas jangan sedikit Allah ya. Kok jadi Tuhan begitu sih? Panjangin umur saya ya Allah. Ya Allah itu gunung cepat jadikan emas ya Allah. Bukan begitu. Ini kekeliruan negeriku Indonesia dan negara-negara lain beranggapan bahwa kalau orang sudah dekat dengan Allah, yang disebut wali Allah adalah ngatur Tuhan. Bukan, Pak, salah besar. Justru orang lebih dekat kepada Allah lebih banyak ujiannya. Nabi Isa dekat nggak dengan Allah? Sangat dekat. Tanah dia buat menjadi emas. Apakah tiap hari bikin emas? Enggak, kita berpikirnya kalau sudah dekat dengan Allah, nanti saya mau ngatur Allah semau saya. Jadi selama belum bisa ngatur Allah, maka kita dianggap belum dekat. Ini benar apa enggak saya ngomong? Bukan begitu. Dekat dengan Allah bukan ngatur Tuhan. Justru untuk lebih berserah pada Allah. Bahkan kebanyakan orang yang sudah dekat dengan Allah, berdoa pun enggak berani. Kalaupun berdoa itu karena melaksanakan tugas saja. Da'unaka Allahumma kama amartana fastajib lana kama wa'atana. Saya berdoa ya Allah sebenarnya bukan mau meminta. Bagaimana saya mau meminta, pemberianmu terlalu banyak ya Rabb? Ya Allah, nikmatmu terlalu banyak pada saya ya Rabbi. Malu saya oleh Engkau ya Allah. Mata dengan melihatnya berapa miliar harganya ya Rabbi. Telinga dengan mendengarnya berapa miliar. Lidah dengan rasanya berapa miliar. Hidung dengan penciumannya berapa miliar. Matahari menyinari kalau saya sewa berapa miliar ya Allah. Terlalu banyak nikmat yang Kau berikan pada saya. Malu ya Allah, malu. La ilaha illallah. Dah gitu zikir. Ya Allah, kok saya masih begini terus ya Rabbi? Gimana sih Allah ini? Saya kan punya mursyid ya Allah. Masa sih begitu? Jangan begitu mental kamu. Ngetawain siapa lo? Ngetawain lo? Ke Suryalaya bukan itu, nak. Bukan cari gitu-gituan. Ada yang setelah belajar zikir rezekinya jadi banyak, silakan diuji dengan banyak rezeki. Ada yang sudah belajar zikir bertahun-tahun, biasa aja jadi tukang mikul, jadi pemulung, ya di situ aja nggak apa-apa. Jangan karena belajar zikir bosen juga ya, udah 10 tahun belajar zikir. Kok warung saya gini-gini aja? Nggak ukuran gitu-gituan. Kalau Anda mengukur zikir tarekat arahnya ke situ, namanya Anda menjatuhkan keagungan thariqah. Hati-hati ya. Jadi dekat dengan Allah bukan mau ngatur Allah. Yang suka ngatur Tuhan itu Firaun. Jadi boleh Anda disebut anak buahnya Firaun. Mau pasrah. Mau? Enggak usah dibicarakan. Sebenarnya kalau pohon diurus, buah datang sendiri. Orang kebanyakan ngejar buah, enggak ngurus pohon.